Bismillahirrahmanirrahim. 15 abad yang lalu, hidup bersama Rasulullah SAW di kota Madinah seseorang yang begitu mencintai Rasulullah SAW, seseorang yang merupakan ahlus suffah, orang yang hidup dan tinggal di Masjid Nabawi, bukan tinggal di rumah seperti kita, atau bahkan tidak punya kontrakan atau kos-kosan atau sebuah unit apartemen seperti kita. Beliau hidup dan tinggal di Masjid Nabawi, dan tujuannya jelas, ingin dekat dengan sang Nabi alaihi salatu wassalam, ingin hidup sedekat mungkin dengan teladannya sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya jelas, ingin berkhidmat, ingin melayani, ingin membalas hutang budi setelah diajarkan selama ini oleh sang Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Sosok, sekali lagi, yang hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW, yang tidur di dekat rumah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya malam ketika seorang muslim bisa bersama sang Nabi alaihi salatu wasallam. Ia jauh dari orang tuanya, hadirin. Ia jauh dari kemegahan. Ia jauh dari harta dunia. Ia jauh dari seluruh fasilitas, tapi ia bisa bermalam bersama sang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ia sampaikan itu di hadapan kita, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita dekat dengan harta, dekat dengan fasilitas, dekat dengan seluruh gemerlapnya dunia, tapi ia jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ia jauh dari nabinya alaihi salatu wassalam. Ia nggak mengerti tentang nabinya alaihi salatu wassalam. Padahal, sekali lagi, ia sangat butuh. Ia sangat butuh hubungan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tentang keimanannya, itu tentang statusnya dalam kuburnya, itu tentang bagaimana dia dibangkitkan pada hari kiamat. Tapi begitulah manusia, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu nggak ngerti apa yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang membius dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Adapun sosok yang satu ini, Rabi'ah bin Ka'ab bin Aslami, ia memang jauh dari seluruh gemerlap dunia, tapi ia sangat dekat dengan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia dekat dengan sang Nabi. Lalu ia mengatakan, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Ia bukan hanya radhiyallahu ta'ala bisa berdekatan dengan Nabi kita alaihi wasallam, tapi beliau punya akses untuk berkhidmat, untuk melayani, untuk berdekatan dan berinteraksi dengan Nabi alaihi wasallam. Beliau sampaikan bahwa saya menyediakan air wudhu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya berusaha membantu beliau sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajatnya. Itulah Rabi'ah. Dunia memang jauh dari dia, tapi kunci menuju surga begitu dekat dengannya radhiyallahu ta'ala an. Beliau bukan hanya dekat secara fisik, tapi beliau bisa berkhidmat, beliau bisa berinteraksi, dan beliau bisa melayani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, saking baiknya Rabi'ah bin Ka'ab ini, saking berkhidmatnya kepada Nabi SAW, saking tulusnya kepada Nabi SAW, sampai-sampai Nabi mengatakan, minta sesuatu dariku. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sosok yang sangat mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di akhlak yang mulia. Ketika ada seorang sahabat berkhidmat kepada beliau, beliau ingin membalas kebaikan sahabatnya tersebut.
Ketika ada seorang baik dengan Nabi SAW, beliau berusaha membalas kebaikan itu. Maka Nabi mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, sal, mintalah sesuatu kepadaku. Engkau sudah baik kepadaku, engkau sudah berkhidmat dan melayaniku. Sekarang giliranku, minta apa kepada diriku? Sal, kata Nabi kita SAW. Hadirin, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami adalah sosok yang tidak punya uang, yang jauh dari kemewahan, yang jauh dari kemegahan, yang jauh dari fasilitas dunia, yang jauh dari kata berkecukupan di dalam hidup. Bahkan ia tidak punya rumah, ia tidak punya papan atau kebutuhan pokok, kebutuhan primer seseorang manusia. Ia nggak punya apapun. Lalu di hadapannya ada orang nomor satu, orang yang punya akses ke seluruh orang-orang kaya di kota Madinah, Rasulullah SAW. Beliau punya akses ke Abu Bakar, beliau punya akses ke Uthman bin Affan, beliau punya akses ke Umar bin Khattab, beliau punya akses ke Ali bin Abi Thalib, beliau punya akses ke Abdurrahman bin Auf, beliau punya akses ke Zubair bin Awam, beliau punya akses ke Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan mayoritas nama-nama yang disebutkan adalah nama-nama besar yang punya harta, yang punya kekayaan. Dan apabila Nabinya SAW meminta mereka untuk berbuat sesuatu, maka mereka dengan siap memberikan apa yang mereka punya. Lalu sosok seperti ini yang punya akses kepada kekayaan, punya akses pada kekuasaan, punya akses pada segala fasilitas, kalau beliau mau bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah sesuatu kepada diriku, dan Rabi'ah bin Ka'ab tidak punya apapun dari seluruh akses yang dimiliki oleh Nabi kita SAW. Beliau tidak punya harta, beliau tidak punya tahta, beliau tidak punya rumah. Kira-kira apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab? Lalu tanya pada diri kita, apa yang kita minta kalau kita di posisi Rabi'ah bin Ka'ab? Nabi kita SAW bertanya kepada kita, mintalah sesuatu kepadaku karena engkau telah baik kepada diriku. Apa yang kita minta, hadirin sekalian? Hadirin, apakah Rabi'ah bin Ka'ab meminta harta? Apakah Rabi'ah bin Ka'ab meminta fasilitas? Apakah Rabi'ah bin Ka'ab meminta rumah dan tempat tinggal? Mari kita simak. Beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar aku bisa mendampingimu di surga, ya Rasulullah. Allahu Akbar. Aku meminta agar aku bisa mendampingimu di surga, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah memberikan kesempatanku mendampingimu di dunia, aku meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan akses agar aku bisa mendampingimu di surga. Allahu Akbar. Beliau tidak minta harta, beliau tidak minta makanan, beliau tidak minta fasilitas, beliau tidak minta rumah. Padahal beliau bukan orang kaya, beliau tidak punya apapun pada saat itu, bahkan rumah pun tidak punya. Tapi bukan itu yang beliau minta. Yang beliau minta adalah as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku minta adalah agar aku bisa mendampingimu di surga, ya Rasulullah. Hadirin, tanya diri kita, kalau kita di posisi Rabi'ah bin Ka'ab, apakah kita meminta permintaan yang sama? Atau kita jadikan kesempatan itu untuk meminta hasrat terselubung kita? Kita akan minta uang, kita akan minta makanan, kita akan minta zakat, kita akan minta rumah, kita akan minta perabotan. Dan pada saat itu, hasrat terselubung itu tersingkap. Ternyata selama ini kita bukan orang zuhud, tapi karena kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan itu semua, lalu kita berlindung dalam kedok kezuhudan.
Selama ini kita rajin sholat karena kita tidak punya kesempatan untuk menikmati dunia. Selama ini kita rajin beribadah karena kita tidak punya kesempatan untuk menikmati akses dunia. Belum tentu kalau seluruh dunia itu dibuka di hadapan kita, kita masih sholat Jumat, kita masih sholat 5 waktu, atau sholat 5 waktu kita masih on time di awal waktu. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum tidak demikian. Dunia ada di hadapan mata mereka, tapi mereka nggak minta itu, hadirin. Mereka tidak minta itu, dan itu terbukti dari Rabi'ah bin Ka'ab. Hadirin, berhenti sampai di sini? Tidak. Setelah jawaban yang mencengangkan dan jawaban yang mengejutkan, permintaan yang mind blowing yang tidak diduga oleh sebelumnya, Nabi SAW kembali bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Au ghaira dzalika?" Oke. Engkau meminta mendampingiku di surga. Ada lagi tidak permintaanmu? Allahu Akbar. Oke, itu poin. Sekarang, apakah ada lagi keinginanmu? Karena Nabi SAW tahu sahabatnya ini miskin. Sahabatnya Nabi SAW ini membutuhkan. Rabi'ah bukan orang kaya. Rabi'ah nggak punya rumah. Rabi'ah nggak punya akses dunia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali membuka kesempatan buat Rabi'ah untuk meminta hajat beliau ketika beliau hidup di dunia ini. Au ghairu dzalika? Apalagi yang Anda minta? Lagi-lagi ketika pintu dunia itu ditutup oleh Rabi'ah, pintu dunia itu kembali dibuka di hadapannya untuk kedua kalinya. Mau minta apa lagi Rabi'ah? Apa jawab Rabi'ah, hadirin? Dan apa jawaban kita kalau kita di posisi Rabi'ah bin Ka'ab? Kita akan berpikir mungkin bahwa inilah saat yang tepat untuk meminta dunia. Kenapa? Karena ini jawaban untuk pertanyaan kedua. Maka inilah waktu yang tepat untuk minta dunia. Setelah kita minta akhirat, maka saatnya kita minta dunia. Lalu apa jawaban dari Rabi'ah, hadirin? Beliau mengatakan, huwa dzak. Ya Rasulullah, hanya itu yang saya inginkan. Gak ada permintaan lagi. Allahu Akbar. Gak ada permintaan. Gak ada permintaan. Saya hanya minta itu. Saya hanya minta bisa mendampingimu di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang ditanya dalam kondisi lapar. Sosok yang ditanya dalam kondisi tidak punya rumah. Sosok yang ditanya ketika tidak ada pekerjaan tetap. Sosok yang ditanya ketika tidak ada dana pensiun. Awaqaridhalika, ada lagi nggak yang kau mau? Gak ada ya Rasulullah SAW. Hanya itu yang saya mau. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW menutup dengan mengatakan fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau demikian, maka tolong bantu aku memperjuangkan dirimu dengan memperbanyak sholat dan sujud. Kalau engkau memang ingin berdampingan dengan aku, tolong support dalam memperjuangkan dirimu dengan memperbanyak sholat dan sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan engkau mendapatkan, tapi Nabi SAW meminta beliau berjuang. Hadirin, kalau sosok seperti ini
ketika dunia ada di hadapannya, dan halal, bukan haram hadirin. Beliau punya kesempatan meraih dunia dengan cara yang halal, lalu beliau tidak ambil kesempatan tersebut. Masih diminta Nabi SAW untuk berjuang, untuk sholat, untuk berpuasa, untuk beribadah, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan kita? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hadirin yang muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Setelah kita mendengar cerita singkat di atas, masihkah kita tenggelam dalam angan-angan kosong kita? Tanpa ada upaya, tanpa ada usaha, kita ingin masuk surga. Tapi mana perjuangan kita untuk masuk surga? Kita ingin terbebas dari api neraka. Tapi mana perjuangan kita untuk menjauhi api neraka? Kita ingin mendapatkan nikmat kubur dan jauh dari azab kubur. Tapi mana upaya kita agar kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut? Kalau Rabi'ah bin Ka'ab saja masih diminta oleh Rasulullah SAW untuk membuktikan, untuk sama-sama berjuang. Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolong bantu aku dalam memperjuangkan dirimu dengan cara memperbanyak sholat. Bukan 1-2 sholat hadirin. Bi kathratis sujud. Tolong maksimal dalam sholat. Tolong kerjakan sholat wajib dan maksimalkan sholat sunnah. Itu permintaan Nabi SAW kepada sosok yang mendedikasikan hidup dan waktunya untuk berkhidmat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk melayani beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada sosok yang menolak dunia atau menomorduakan dunia atau menyisihkan dunia dalam rangka maksimal berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Support saya, memperjuangkan diri Anda dengan memperbanyak sholat. Lalu mungkinkah kita begitu saja masuk surga hanya dengan mengandalkan angan dan mimpi tanpa effort semata? Bukankah Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar, mengumumkan bahwa mereka beriman, bahwa mereka mau masuk surga, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah tabaraka wa taala? Mereka tidak membuktikan keinginan dan klaim mereka tersebut. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja dengan klaim mereka, dengan ucapan mereka, dan mereka nggak diuji oleh Allah? Sungguh Allah telah uji umat-umat sebelum mereka, sehingga Allah melihat, sehingga Allah melihat siapa yang jujur dan siapa yang pembohong. Falaya'lamannal kadzibin, kata Allah. Siapa yang bohong dari orang yang mengklaim ingin masuk surga, ingin selamat dari azab neraka, dan ingin selamat dari azab kubur. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang jujur.
dengan menjaga takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana para sahabat. Ini bukan tentang miskin atau kaya. Ini tentang mentalitas. Rabi'ah bin Ka'ab nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya tempat tinggal. Tapi mereka atau Rabi'ah memiliki mentalitas orang besar. Orang-orang besar hanya mau pencapaian besar dalam hidupnya, dan tidak ada yang lebih besar daripada mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha besar, Al-Azim, dan sukses di hari kiamat kelak. Dunia itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hina dan kerdil, dan hari kiamat adalah sesuatu yang besar. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya huru-hara hari kiamat itulah perkara besar. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat pertama. Hadirin, marilah bertakwa dan marilah punya cita-cita besar. Dan jangan sampai hidup yang satu kali ini saja kita isi dengan cita-cita yang rendah dan cita-cita yang hina. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi kulli makan, fi Filistin, fi Gaza, wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum ala al-qawmil kafirin. Allahumma ashdud wa ta'ataka ala a'daihim, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma al'anhum la'nan kabira wa dammirhum tadmira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.